Pak Ali, melanjutkan tadi kalau porsi milenial sudah 30% dan bagaimana porsi perempuan juga akan diberikan tempatnya. Kalau digitalisasi di El-Nusa bagaimana Pak, proses digitalisasi? Mengingat perusahaan ini pertama kan core-nya elektronik Pak, mestinya digitalisasi betul, paling top mestinya. Iya, jadi mau tidak mau ya bahwa digitalisasi ini merupakan keniscayaan dan proses ini semakin dipercepat ya dengan adanya pandemi, di mana ini menghalangi kita untuk bisa berinteraksi satu sama lain secara langsung. Dan karena kami sudah mempersiapkan diri dan mempunyai sistem yang dikembangkan oleh anak perusahaan yang bergerak di bidang IT, maka paling tidak di tahun 2020 ya kami sudah menciptakan atau mengaplikasikan sistem-sistem IT ya digitalisasi yang diproduksi sendiri oleh para pekerja El-Nusa. Ya diantaranya adalah sistem cash management, revenue management, tagihan-tagihan yang semula harus dilakukan dengan dokumen hard copy dan ketemu langsung dengan para vendor. Kami juga sudah menciptakan sistem yang kemudian bisa dilakukan secara digital. Dan ini semua mendukung efisiensi Pak ya? Betul Mas ya, mendukung efisiensi, kemudian meningkatkan collection period bagi kami ya. Tentu saja collection period ini sangat berarti bagi cost of money yang selama ini harus di-spend oleh El-Nusa. Dengan adanya digitalisasi ini maka semuanya bisa lebih efisien. Ya, 1 juta barrel per day minyak mentah. Nah, kalau dari penjelasan Anda tadi memang bukan langsung memproduksi minyak ya, tetapi pendukung ya, informasinya dan sebagainya. Ini 1 juta barrel per day minyak mentah itu bisa nggak tercapai tahun 2030 dan ingin dipercepat malah? Kami harus optimis dan kami harus menyambut gembira program yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Karena kami memiliki kapabilitas dan kami memiliki resources untuk ikut membantu pemerintah dalam mewujudkan program ini, Mas Primus. Yang pertama, ya bahwa pemerintah akan memaintain, ya menjaga tingkat produksi nasional saat ini, ya di kisaran 700.000 sampai 800.000 barrel per hari. Ini bisa kami mengambil peran, ya karena saat ini kami pun sudah ada di situ, ya kami melakukan services baik di lingkungan Pertamina untuk membantu produksi minyak dan gas, ya salah satu yang terbesar adalah di Blok Mahakam dan juga di beberapa blok di Pertamina EP, ya di Pertamina Hulu Energi. Ini kami sudah terlibat secara langsung, ya memberikan services dalam membantu produksi existing. Ini program pertama pemerintah dan kami sudah ada di situ. Ya, ini kontribusi yang nyata yang sudah kami berikan. Kemudian yang kedua, kalau pemerintah mau meningkatkan produksi sampai 1 juta barel, mau tidak mau harus dilakukan eksplorasi, sehingga akan ditemukan cadangan-cadangan baru dan juga blok-blok yang akan memproduksi minyak di tahun 2030. Dan ini juga merupakan kompetensi El-Nusa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tahun lalu kami sudah menyelesaikan survei 32.000 km di lautan terbuka. Dan kami juga melakukan beberapa eksplorasi di onshore, di darat. Dan kita harapkan ini juga akan memberikan kontribusi bagi temuan cadangan yang akan menjadi sumber produksi minyak di tahun 2030. Jadi dari data seismik yang diperoleh oleh PT El-Nusa Tbk, cadangan minyak kita masih besar Pak ya? Ini nanti perlu processing dulu Mas Primus. Jadi kami juga melakukan processing dan ini nanti akan menjadi milik yang mempunyai hak
di dalam wilayah kerja tersebut. Dan nanti perusahaan migas ini yang menentukan apakah akan melakukan pengeboran eksplorasi atau tidak. Jadi sifatnya kami sekali lagi memberikan jasa, ya, dan kami harapkan perusahaan migasnya nanti yang akan melakukan eksekusi pemboran maupun menemukan cadangan tersebut, membuktikan membuktikan cadangan. Jadi bagaimana kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemboran itu bidang yang lain, tetapi dari data seismik sekedar untuk mendukung capaian 1 juta barrel per day 2030 itu bukan sesuatu yang mustahil, Pak, ya? Iya, jadi justru harus dimulai dari data seismik dulu, ya. Baru kemudian mudah-mudahan data yang sudah kami ambil ini, ya, dan nanti diproses, ini memberikan indikasi adanya cadangan migas, sehingga kemudian kalau dibor nanti akan memproduksi minyak. Kalau dalam angka itu berapa, Pak? Data seismik. Kalau sekedar angka cadangan minyak gas kita berapa, Pak? Sekedar angka, Pak? Kalau ini yang sebetulnya yang berwenang mengeluarkan data ini adalah SKK, tapi ya, kalau dari data-data yang sudah dipublish, ya, cadangan minyak Indonesia ini kan di kisaran 7-9 tahun, ya, ke depan. Nah, kalau ada kegiatan eksplorasi dan ditemukan cadangan-cadangan baru, tentu saja cadangan ini akan bertambah, sehingga umur cadangan ini nanti akan juga lebih lama lagi. Makanya kami siap mendukung pemerintah melakukan eksplorasi yang masif, ya, karena ini akan jadi peluang bisnis bagi El Nusa, ya, dengan harapan bahwa eksplorasi yang masif ini akan menemukan cadangan-cadangan baru, sehingga menambah cadangan migas nasional secara keseluruhan. Ya, pemirsa, dari pemaparan Pak Ali Mundakir kita mendapatkan informasi bahwa untuk mencapai produksi minyak mentah 1 juta barrel per day bukan sesuatu yang sulit, apalagi waktunya masih 9 tahun ke depan, 2030. Berdasarkan data seismik, cadangan kita cukup mendukung. Dari pengalaman saya, paling tidak sebagai reporter, ya, dari 33 tahun lalu sudah nyatakan bahwa 10 tahun lagi minyak habis, Pak. Tapi sampai hari ini 33 tahun kemudian tadi Pak Ali mengatakan 10 tahun ke depan masih ada cadangan minyak cukup, dengan catatan kalau tidak ditemukan, tapi kalau ditemukan bisa panjang lagi. Jadi 1 juta barrel per day bisa dicapai, dan El Nusa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, memberikan data seismik, dan tugas ini akan selalu dikerjakan dengan baik karena didukung oleh kinerja keuangannya yang baik. Tahun ini diperkirakan laba akan meningkat, memberikan kontribusi kepada para pemegang saham pemerintah maupun pemegang saham publik, dan lebih dari itu memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih, Pak Ali. Terima kasih Mas Primus dan seluruh pemirsa Berita 1. Salam sehat selalu. Ya, ada salam khusus buat para pemirsa kita, Pak Ali. Salam sehat saja Mas Primus, karena ini penting bagi kita semua untuk mematuhi kampanye yang dilakukan pemerintah supaya pandemi ini bisa segera berlalu dan ekonomi bisa bergerak lebih cepat lagi. Ya. Salam sehat. Ya, salam sehat, Pak.